Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Bazid Familis dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan salah satu bagian di dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar karangan Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni, dan di dalam bagian yang saya bacakan ini nanti akan ada asal mula dari perkataan ya atau ungkapan yang sering kali kita dengar khususnya di bulan puasa atau bulan Ramadan, yang berbunyi berbukalah dengan yang manis. Nah, seperti apa dasar perkataan tersebut? Mari sama-sama kita baca kitab Kifayatul Akhyar ini. Nah, yang ingin saya bacakan adalah matan yang ini, sebagaimana bisa pemirsa lihat ya, matan Abi Sujanya. Nah, dikatakan di sini wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya. Ya, dan disukai dalam puasa itu 3 perkara ya, atau hukumnya mustahab ya. Nah, yang pertama adalah ta'jilul fitr ya, menyegerakan berbuka. Nah, ini ta'jilul fitr ini yang sering terkenal justru di kita ini adalah takjilnya ini ya. Jadi biasa orang menyebut makanan untuk buka puasa itu adalah takjil ya, padahal takjil ini secara pemaknaan ya, bahasa Arab itu artinya menyegerakan ya. Nah, jadi menyegerakan berbuka yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang mustahab itu adalah wa ta'khirus suhur ya, mengakhirkan sahur ya, mengakhirkan sahur. Jadi kalau sahur itu makanannya, kalau suhur itu aktivitasnya ya. Jadi ta'khirus suhur ya, mengakhirkan makan sahur. Kemudian wa tarkul hujri minal kalam ya, meninggalkan keburukan dari perkataan atau pembicaraan ya, maksudnya meninggalkan pembicaraan yang kotor ya, yang buruk. Nah, lalu dijelaskan di sini yusannu lis-shaimi ya, disunnahkan bagi orang yang berpuasa ayyu ajilal fitra, untuk menyegerakan berbuka inda tahaqquqi ghurubis syams ya, ketika telah nyata atau telah jelas terbenamnya matahari. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada firman ada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu ya, manusia itu tidak akan berhenti bi khairin, berada dalam kebaikan, ma'ajjalul fitr ya, selama mereka itu menyegerakan berbuka puasa. Rawahus syaikhan ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dilanjutkan wa yukrahu lahu at-ta'khir ya, dan dimakruhkan baginya at-ta'khir ya, mengakhirkan. Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu mengakhirkan berbuka in qasada dzalik, apabila dia bermaksud untuk mengakhirkannya. Jadi kalau menyegerakan tadi itu hukumnya sunnah, sementara mengakhirkan itu hukumnya adalah makruh. Nah, kemudian dijelaskan di sini ya, ketika in qasada dzalik tadi ya, ketika dia bermaksud demikian, waro'a, dan dia melihat anna fihi fadilah, bahwasanya di dalam mengakhirkan itu ada keutamaan ya. Jadi kalau dia bermaksud mengakhirkan karena menganggap bahwa itu ada keutamaannya ya, maka itu kemudian makruh hukumnya, karena yang jelasnya tadi adalah dalilnya itu menyegerakan bukan mengakhirkan.
Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i fil ya dalam kitab beliau al wa illa, dan jika tidak fala ba'sa bih, ya. Kalau dia tidak berniat mengakhirkan karena menganggap di situ ada keutamaan, ya, atau fadilah, maka fala ba'sa bih, itu tidak mengapa, wala yustahab, ya, dan perkara mengakhirkan itu tidak mustahab, ya. Nah, kemudian waqad ra'a Ibnu Hibban, ya, telah meriwayatkan Ibnu Hibban bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, annahu alaihi salatu wassalam, ya, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana shaiman, ya, idza kana shaiman, ya, apabila dia berpuasa, lam yusolli, dia tidak akan sholat, hatta yu'ta birutobin, ya, hingga didatangkan untuk beliau itu rutob, ya. Rutob ini kurma basah, ya, kurma yang baru masak. Maksudnya beliau ini tidak sholat, ya, tidak sholat maghrib, ya, sampai kemudian beliau didatangkan untuk beliau rutob, kemudian aumain, atau air, fayakulu au yashrobu, ya, lalu beliau makan dan beliau minum. Nah, wa idza kana fis syita, dan apabila berada di dalam musim dingin, lam yusolli, beliau tidak akan sholat, hatta na'tiyahu, hingga kami mendatangkan untuk beliau, bitamrin, dengan kurma, auma, atau air, ya, kurma kering, ya, bitamrin. Nah, wa yustahabbu ayyuftira ala tamrin, ya. Hukumnya mustahab berbuka dengan tamar, dengan kurma. Wa illa fa'ala ma'in lil hadits. Apabila tidak ada kurma, maka berbukanya itu dengan air, karena kesesuaiannya dengan hadis baginda Nabi SAW tadi, ya, yang ini tadi itu. Ya, jadi kalau tidak ada tamar, ya, kurma, maka kemudian air. Nah, wali annal hulwa, ya, karena al hulwa, yang manis itu, yuqawi, itu menguatkan, wal ma'a yutohir, dan air itu mensucikan, ya, atau membersihkan. Wa qala ar-Ruyani, berkata Imam ar-Ruyani. Jadi Imam ar-Ruyani ini adalah imam besar, ya, di kalangan para ulama Syafi'iyah. Nah, beliau ini perkataannya yang sangat terkenal itu adalah, apabila seluruh kitab-kitab Syafi'iyah itu kemudian terbakar atau hilang, maka aku bisa menuliskannya hanya dengan mengandalkan ingatanku, ya. Jadi luar biasa. Nah, jadi waqala ar-Ruyani, berkata Imam ar-Ruyani, ya, illam yajidit tamra, ya, apabila dia tidak menjumpai kurma, fa'ala hulwin, maka dia berbuka dengan yang manis, ya, intinya yang manis, ya, itu. Kenapa? Li'anna shauma yunkis, karena puasa itu mengurangi, ya, al-basar, penglihatan, ya, mengurangi penglihatan. Wa tamru yarudduhu, dan kurma itu mengembalikannya, ya. Fal hulwu fi ma'nahu, dan yang manis itu dalam semakna dengan tamar ini, dengan kurma ini, ya, itu. Nah, jadi kalau kita lihat, inilah kemudian asal muasal, ya, atau bisa kita katakan sebab dari munculnya perkataan, ya, salah satu sebab dari munculnya perkataan berbuka dengan yang manis tadi, ya, itu. Karena kata beliau, kata Imam Ruyani ini, fa illam yajidi tamar fa'ala hulwin, ya, kalau kemudian tidak ada tamar, maka tidak ada kurma, maka yang penting dengan yang manis, ya. Karena kata beliau, puasa itu mengurangi penglihatan dan kurma itu mengembalikannya. Sementara yang manis, kata beliau, fal hulwu fi ma'nahu, ya, yang manis itu semakna dengan kurma tadi. Nah, maka wajar kemudian ada ungkapan berbukalah dengan yang manis, ya, karena kan di kita ini, ya, di Indonesia ini, kurma itu kan bukan tanaman asli,
ya, atau jarang kemudian dijumpai di Indonesia tanamannya. Maka kemudian yang penting manis, diambillah ini ya. Fal hulwu fi ma'nahu, ya, maksudnya fi ma'na at-tamr, ya. Nah, jadi seperti itu pemirsa, ternyata perkataan berbuka dengan yang manis itu bisa kita lacak sumbernya salah satunya dari pernyataan Imam Ar-Ruyani. Nah, demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.